给我搜。是。天曲封锁也丢了多老下令，全组搜查。 Siapa sangka secara diam-diam, Tan Yin menduplikat kalung emas tersebut. Kalung itu pun hampir berhasil dibuat. Tinggal satu langkah lagi, yaitu membuat permata yang ada di tengahnya. Ia berencana menukar kalung emas yang asli dengan yang palsu, supaya semua orang tidak akan menyadari kalau Yuan menggunakan kalung emas palsu. Di malam hari ia kembali ke dalam kamar Yuan untuk melihat secara detail kalung emas tersebut. Namun sayang aksinya ketahuan. Tidak menyerah, Tan Yin kembali membuat ulah. Ia menggunakan kupu-kupu mekanismenya dan mengintip Yuan yang sedang mandi. Di sana pun ia bisa melihat dengan jelas kalung emas tersebut. Yuan yang menyadari itu segera menghancurkannya dan menghampiri Tan Yin untuk bertanya apa yang sedang dilakukannya. Di sanalah Tan Yin berterus terang kalau ia tidak mau Yuan menggunakan kalung emas itu lagi. Ia saat ini sedang membuat duplikatnya, namun masih beberapa detail dari kalung itu yang belum berhasil ia buat. Mendengarkan itu, Yuan lantas memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat kalung tersebut secara dekat. Sesaat, Tan Yin teringat akan seekor rubah yang dulu pernah menolongnya. Siapa sangka rubah kecil itu adalah Yuan. Tan Yin masih mengenal wajahnya, namun tidak dengan Yuan, yang mungkin saja lupa akan dirinya. Ia pun kembali menemui Longbo untuk meminta bantuan cara menduplikat kalung emas yang menyegel Yuan saat ini. Longbo memberikan informasi terdapat sebuah tungku 8 diagram yang dapat memurnikan kalung emas tersebut. Dengan begitu ia bisa menduplikatnya. Namun hal tersebut sepertinya mustahil karena Yuan tidak bisa ia bawa ke dunia dewa. Mengingat tangga penghubung ke dunia dewa sudah hancur. Longbo kembali memberikan saran apabila tidak bisa diduplikat maka hancurkan saja. Mendengarkan itu, Tan Yin langsung memiliki sebuah ide. Saat kembali, ia menemukan Yuan yang hendak pergi melakukan pelatihan ke goa terlarang lagi. Tentu saja ia melarangnya pergi ke sana. Lukman juga berkata seperti itu. Tidak melakukan pelatihan satu kali, mungkin saja ketua suku akan maklum dan tidak memarahinya. Mendengarkan itu, Yuan akhirnya tidak jadi pergi melakukan pelatihan. Ia pun pergi ke suatu tempat untuk mengenang masa lalunya di sana. Kebetulan sudah puluhan tahun ia tidak mendatangi tempat tersebut. Ketua suku langsung menyadari Yuan sudah pergi jauh dari kediamannya. Ia pun memanggil Siang dan meminta untuk menyiapkan pasukan dalam mengejarnya karena mengira Yuan hendak kabur. Tan Yin melihat leher Yuan mengalami luka cukup serius. Karena kalung emas mendeteksi, ia pergi meninggalkan kediamannya. Tan Yin segera mengobati luka tersebut menggunakan salep miliknya. Tak lama kemudian, ketua suku bersama beberapa tetua dan pasukan datang ke sana. Mereka beralasan khawatir akan keselamatan Yuan dan mengajaknya pulang dalam melakukan pelatihan. Terlihat Tan Yin berusaha untuk melarangnya pergi, namun dihentikan oleh Yuan. Jenderal pasukan rubah kerasukan ilmu sihir dari suku hantu. Ia pun menggila dan hendak membunuh Yuan. Hal tersebut segera dihentikan oleh mereka sebelum Tang Hua melakukan bunuh diri, seperti beberapa pasukan sebelumnya yang juga ikut kerasukan.
请来。公子， Tang Hua lantas dibawa. Tetua Xin Yao berusaha menyegelnya, namun tidak bisa. Untung saja, Zidan datang tepat waktu dan ia dipinta untuk menggunakan seutas tali yang sudah dipersiapkan untuk mengikat tubuh Tang Hua. 把这里收拾一下。 Setelah Tang Hua berhasil disadarkan kembali dan sudah agak sedikit tenang, Zidan merasa khawatir akan kondisinya saat ini. Tang Hua yang tidak ingin ada korban jiwa akibat dirinya kerasukan lagi, lantas memintanya segera pergi dari sana. 公子好好休息。唐花公子，告辞。 Sementara itu, rapat diadakan. Para tetua menjadi panik setelah mengetahui suku hantu berencana melakukan balas dendam. Mereka tidak menyangka semuanya ini akan terjadi. Maka dari itu, para tetua memberikan usul dan meminta ketua suku rubah untuk melepaskan segel kalung emas yang membelenggu kekuatan Yuan saat ini. Karena hanya Yuan yang dapat menghadapi suku hantu apabila kembali datang menyerang mereka. Karena tidak ada pilihan, mau tidak mau ketua suku menyetujui usul mereka. Dan 5 hari lagi, ritual untuk melepaskan segel kalung emas akan segera dilaksanakan. Sementara itu, Tan Yin melancarkan aksinya dengan membuat Yuan tidak bisa bergerak sesaat. Di sanalah ia berencana menghancurkan kalung emas tersebut dengan cara menyalurkan energi kekuatannya melalui ciuman. Namun sayang hal itu tetap tidak berguna. Tak lama kemudian, Yuan kembali sadar. Ia sangat terkejut melihat Tan Yin menciumnya dan menuduhnya sedang merencanakan sesuatu hal untuk mencelakainya. Tan Yin tidak bisa menjawab apa-apa, sebab bagaimanapun juga ia dilarang memberitahukan identitasnya saat ini. Alhasil kesalahpahaman terjadi antara mereka berdua. 启禀大祭司，众长老有请。这些年我忙于 Setelah itu, Yuan dipanggil oleh ketua suku yang memberitahukan 5 hari lagi segel kalung emas akan segera dibuka dan mereka meminta supaya ia kembali ke medan peperangan melawan suku hantu yang saat ini berencana membalaskan dendam kepada suku rubah mereka. Yuan sempat menolak karena apabila ia kembali membunuh, sama saja ia melanggar salah satu dosa besar yang bisa membuatnya gagal naik menjadi dewa. Padahal mereka semua yang memaksanya untuk menjadi dewa. Ketua suku dan semua para tetua lantas menjawab keselamatan suku rubah jauh lebih penting. Untuk berlatih agar bisa naik menjadi dewa masih bisa dilakukan nanti saja. Mendengarkan itu, Yuan akhirnya setuju mengemban amanat untuk menghadapi suku hantu. 那好吧，我听你们的便是。就日后。 Setelah itu ia kembali menemui Tan Yin untuk menyelesaikan masalah tadi siang dan bertanya apa maksud tujuannya menciumnya di saat itu. Terpaksa Tan Yin mengakui ia berencana menghancurkan kalung emas tersebut dengan cara menggunakan energi kekuatannya melalui ciuman. Ia pun bersumpah tidak memiliki niat apapun. Dan satu hal lagi, ia sebenarnya memiliki sebuah misi untuk menghancurkan segel kalung emas miliknya supaya Yuan bisa mendapatkan kembali kekuatan tangan dewa. Namun untuk siapa yang menyuruhnya dan identitasnya saat ini masih belum bisa ia ceritakan. Namun intinya ia bukanlah orang jahat yang ingin mencelakainya. 出去，跟你说一声不清楚，走。去探地，走开。 Adegan lalu berpindah di kota Gusan, tempat tinggal sementara suku hantu. Seorang pemuda yang berasal dari suku tersebut bernama Qian Lin mencoba mencari keberadaan ibunya. Setelah Yuan menggunakan kekuatan tangan dewa dan mengalahkan suku hantu, ibunya juga ikut menghilang dan keberadaannya masih belum diketahui.
Sementara itu, Tan Yin mencoba meminta maaf atas tindakannya dan semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia ingin tinggal selamanya di sisi Yuan dan tidak ingin membuatnya kembali marah. Yuan mulai curiga Tan Yin adalah mata-mata dari suku manusia yang ingin membunuhnya. Sebab bagaimanapun juga, tindakan dan kelakuannya selama ini terlihat sangat aneh. Tan Yin lantas memintanya untuk tidak bertindak sok jahat karena ia tahu Yuan adalah orang baik. Ia sudah mendapatkan informasi segel kalung emas akan dibuka oleh ketua suku 5 hari lagi. Berita itu membuatnya sangat senang. Di masa depan, Yuan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Setelah kalung emas berhasil dilepaskan, Tan Yin berencana mengajaknya pergi jalan-jalan ke tempat yang belum pernah Yuan kunjungi. Ia juga berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi yang bisa membuatnya menjadi marah. 我呀，去过很多地，手艺好，力气大。我是你在有生之年永远都不会背叛你的人。 Di kota Gusan, Qianlin mendatangi kediaman seorang penyihir yang bernama Nenek Gu. Setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar, Nenek Gu dapat menemukan keberadaan seseorang. Saat masuk ke dalam, ternyata terdapat sebuah jebakan sehingga membuatnya menjadi pingsan. Yang ternyata jebakan itu sengaja dibuat oleh Nenek Gu yang sudah meramal Qianlin akan mendatangi kediamannya. Singkat cerita, Luqman meminta Yuan untuk pergi ke aula utama karena ketua suku memanggilnya. Kebetulan Yuan sedang membuat boneka kayu ketua suku. Lalu kemudian ia memotong lehernya. 还挺像丁旭那老贼的。Hari di mana segel kalung emas yang membelenggu kekuatan tangan dewa di tubuh Yuan akan segera dibuka. Para tetua mencoba memuji dan menyanjung Yuan sebagai seorang pahlawan dari suku Rubah. Satu-satunya orang yang bisa menghadapi suku hantu. Yuan tidak mengeluh meski ia sudah menghabiskan 60 tahun untuk melakukan pelatihan agar bisa menjadi dewa. Namun demi keselamatan suku Rubah, ia pasti memilih untuk bertarung menghadapi musuh saat ini. Di saat ketua suku hendak membuka segel kalung emas, tiba-tiba tetua Baili menghentikan. Ia berkata, sudah menyelidiki masalah pasukan yang kerasukan tempo hari. Diketahui, suku hantu memang bisa membuat seseorang kerasukan. Namun, ilmu sihir yang digunakan oleh suku hantu memiliki batas jaraknya. Apabila ingin membuat salah satu dari mereka kerasukan, maka suku hantu juga harus ada di antara mereka. Barulah ilmu sihir itu dapat digunakan. Ia pun memanggil 2 orang saksi yang pernah melihat suku hantu menggunakan ilmu sihir tersebut. Kedua saksi di sana membenarkan argumen yang dikatakan oleh tetua Baili. Alhasil, tetua Baili menuduh Tang Hua sebagai pelakunya yang membuat beberapa pasukan tempo hari menjadi kerasukan karena ia adalah seorang jenderal yang sangat dekat dengan pasukannya sendiri. Tentu saja Tang Hua tidak terima akan tuduhan seperti itu. Mereka berdua pun akhirnya bertarung namun segera dihentikan oleh ketua suku. Siapa sangka secara mengejutkan Tang Hua kembali kerasukan. Namun anehnya di sini ia masih memiliki kesadaran dan tidak menggila. Hal itu pun membuat mereka semua sangat terkejut. Di sanalah Tang Hua mengakui semuanya dan memang ia pelakunya yang membuat beberapa pasukan tempo hari menjadi kerasukan dan menggila. Apa yang dilakukannya saat ini untuk memberikan peringatan kepada ketua suku dan semua tetua di sana, bagaimana tidak 60 tahun yang lalu Yuan seorang diri menghadapi suku hantu. Seharusnya Yuan dipuja dan diagungkan sebagai seorang pahlawan. Bukannya berterima kasih, namun mereka semua justru menyegelnya menggunakan kalung emas, bahkan mengurungnya ke dalam penjara dengan alasan supaya Yuan tidak melakukan 5 dosa besar dan bisa naik menjadi dewa. Ia melihat dengan matanya sendiri Yuan selama hidupnya begitu sangat tersiksa. Sebagai seorang jenderal yang pernah berperang di medan peperangan, ia sangat memahami kekecewaan yang dialami oleh Yuan dan kekejaman yang telah mereka lakukan selama ini. Ketua suku lantas memerintahkan pasukan untuk menangkap Tang Hua dan akan dieksekusi mati.
Yuan segera menghentikan. Sebagai pendeta agung, ia siap menggantikan hukuman Tang Hua agar dilimpahkan kepada dirinya. 我想代他受当真？犯下这弥天大错，理应承担其此事。 Mendengarkan itu, ketua suku justru mencurigai ini semua memang sudah direncanakan oleh Yuan dan bekerja sama dengan Tang Hua dalam membuat kepanikan seolah-olah suku hantu hendak menyerang mereka. Dengan begitu para tetua yang merasa ketakutan akan memohon kepadanya untuk membuka segel kalung emas tersebut. Yuan sambil tersenyum mengakui kalau ia tidak ikut terlibat dalam masalah ini. Tetap saja ketua suku tidak peduli dan memutuskan untuk memenjarakan Yuan ke dalam goa terlarang atas tuduhan pengkhianatan. Di waktu bersamaan, Nenek Gu hendak menggunakan darah suci milik Qianlin dalam melakukan ritual yang ternyata Nenek Gu hendak menggunakan ilmu sihir dalam membuat ketua suku rubah bisa kerasukan. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian suaminya kepada suku rubah. Alhasil ketua suku tiba-tiba kerasukan ilmu sihir yang dikirim oleh Nenek Gu. Para tetua menjadi panik dan berusaha menyadarkannya, namun sayang mereka semua tidak mampu. 是降临！我今天就要手刃！ 先杀了你们！我是古。 Nenek Gu yang berhasil mengambil alih kesadarannya lantas berkata ingin membalaskan dendam kepada suku rubah yang sudah menghabisi suku hantu dan membunuh suaminya. Di saat Nenek Gu menyerang Yuan, tiba-tiba Tan Yin datang melindunginya. 我们是战国人，我们是神族，杀了你们！别走！金丹一， Aksi yang dilakukan oleh Nenek Gu berhasil dihentikan sehingga ketua suku rubah langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. 还好赶上。 丹一， Lalu kita diperlihatkan sosok ketua suku hantu bernama Li Chaoyang. Ia pun marah atas tindakan Nenek Gu saat ini tanpa seizin darinya, namun sudah berani menggunakan ilmu sihir tersebut. Nenek Gu lantas menunjukkan patung dewa yang bersinar sambil berkata kalau ia bisa berkomunikasi dengan dewa. Melihat itu, Li Chaoyang begitu sangat terkejut. Singkat cerita, ketua suku dan semua para tetua langsung sujud meminta maaf kepada Yuan karena sudah menuduhnya dan mereka sudah bersikap kurang ajar. Ketua suku sudah percaya suku hantu memang berencana menyerang mereka untuk melakukan balas dendam. Satu-satunya yang bisa menghadapi suku hantu hanyalah Yuan. Maka dari itu, ketua suku akan segera membuka segel kalung emas miliknya supaya Yuan bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk menghadapi suku hantu. Tanpa banyak bicara, Yuan meminta untuk segera melakukannya. 这个金环今日还解，那开始吧。 久违了。 Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Yuan menunjukkan sifat aslinya dan sangat dendam kepada mereka semua yang sudah memperlakukannya seperti ini selama 60 tahun. Sementara itu, Tan Yin tersadar di alam dewa yang ternyata ia sudah mati. Meski begitu, ia tidak perlu khawatir karena seorang dewa tidak akan bisa mati dan jiwanya bisa kembali ke tubuh asalnya. Sedangkan Yuan berusaha menyalurkan kekuatannya, namun sayang nyawa Tan Yin tidak terselamatkan. Ia pun akhirnya sadar Tan Yin adalah wanita baik yang tidak memiliki niat jahat kepadanya. Hal itu membuatnya sangat menyesal karena telah memperlakukannya dengan tidak baik selama ini. Setelah itu ia berterima kasih kepada Tang Hua yang sudah membantunya melepaskan segel kalung emas.
Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Yuan berencana memberikan pelajaran kepada ketua suku dan para tetua yang sudah memperlakukannya seperti ini. Lalu keesokan hari, secara diam-diam, Zidan meninggalkan suku rubah dan berencana pulang ke suku manusia. Misinya sudah selesai untuk mendapatkan pil ajaib dalam menyelamatkan ayahnya. Meski begitu, ia masih merasa bimbang akan keselamatan Tang Hua saat ini, karena ternyata ia menyimpan perasaan kepada Tang Hua.